Nomor 1A, apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalinnya hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pemberi pesan dan penerima pesan sama-sama memiliki satu pengertian atau satu perspektif dari pesan yang disampaikan, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman komunikasi. Nomor 1B yaitu contoh kasus komunikasi yang efektif. Contoh komunikasi efektif yaitu ketika ibu memberi perintah kepada adik untuk membeli beberapa keperluan dapur di pasar. Ibu memberikan perintah dengan bahasa sehari-hari yang digunakan, tidak berbelit-belit, jelas dan detail. Ibu memberikan apa saja yang harus dibeli sehingga adik dapat menerima pesan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nomor 1C, contoh kasus komunikasi tidak efektif. Contohnya yaitu ketika dosen memberi penjelasan tentang suatu materi yang berkaitan dengan keilmiahan. Dosen tersebut menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang tinggi yang jarang sekali didengar oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa sulit untuk memahami dan mengerti pesan yang disampaikan oleh dosen tersebut. Nomor 2A, apa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menghambat tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi ini dapat mempersulit mengirim pesan, memahami isi pesan, dan memberikan umpan balik kepada pesan yang diberikan. Jenis-jenis hambatan komunikasi adalah hambatan sosiologi, yaitu seperti perbedaan status ekonomi, perbedaan idealitas agama, dan lain-lain. Hambatan psikologis yaitu hambatan yaitu kondisi psikis atau psikologi dari penerima atau pemberi pesan tersebut. Selanjutnya ada hambatan mekanis, yaitu hambatan dalam media penyampaian informasi. Lalu ada hambatan sematik, yaitu hambatan yang dilatar belakangi oleh perbedaan kultur atau bahasa. Lalu ada hambatan ekologi, yaitu hambatan yang terjadi karena kondisi atau situasi lingkungan pada saat terjadinya proses komunikasi. Nomor 2B yaitu contoh kasus hambatan komunikasi. Contoh jenis hambatan yang akan saya gunakan yaitu hambatan sematis atau hambatan yang didasarkan oleh perbedaan kultur, budaya, atau perbedaan bahasa. Contoh kasus yang pertama itu saat saya pulang kampung ke kampung kakek saya itu di NTB, sehingga saya dan saudara saya memiliki perbedaan bahasa, yaitu saya berbahasa Indonesia seperti biasa dan saudara saya memiliki bahasa daerah tersendiri yaitu bahasa NTB. Ketika kami sedang berbincang-bincang, saudara saya menggunakan bahasa daerah sehingga saya tidak dapat menangkap apa isi pesan yang disampaikan oleh saudara saya. Begitu pula sehingga saya tidak bisa memberikan umpan balik yang sesuai dengan isi pesan yang telah disampaikan oleh saudara saya. Contoh yang kedua yaitu ketika saya pergi ke luar negeri yaitu Thailand. Di sana saya menggunakan bahasa Inggris, namun pedagang tersebut tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, sehingga ketika saya menanyakan harga suatu produk dan menggunakan bahasa Inggris, pedagang tersebut memberikan umpan balik yang tidak
sesuai dengan apa yang saya tanyakan atau tidak sesuai dengan pesan yang sebelumnya saya sampaikan kepada pedagang tersebut. Seperti itu. Nomor 3A, kepribadian unggul yang diinginkan oleh perusahaan meliputi yang pertama itu kecerdasan. Kecerdasan ini baik berupa kecerdasan secara akademik maupun kecerdasan dalam berpikir dan bertindak, memiliki pemikiran yang kritis dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua yaitu adalah pengalaman. Pengalaman yang dimiliki oleh si pelamar dapat membentuk kepribadian diri yang baik dan tanggung jawab, serta dapat membentuk soft skill dari sang pelamar itu sendiri. Yang ketiga adalah kreativitas. Kreativitas ini dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan, sehingga ide-ide yang dimiliki oleh sang pelamar akan membantu untuk mengembangkan perusahaan. Yang keempat adalah semangat dan motivasi yang tinggi. Dengan motivasi dan semangat yang tinggi ini, sang pelamar akan bekerja dengan semangat, gigih, dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya yaitu memiliki pemahaman dan dalam komunikasi dengan baik, sehingga ketika dalam bekerja sang pelamar dapat menerapkan kemampuan komunikasinya dengan baik. Nomor 3B, kepribadian unggul yang telah saya miliki, yang pertama itu motivasi dan semangat. Saya memiliki motivasi dan semangat yang tinggi dalam bekerja, sehingga akan membantu saya dalam bekerja nanti. Saya juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa ingin terus belajar. Kemudian yaitu kemampuan saya dalam berkomunikasi, saya merasa sudah cukup baik. Saya mengerti bagaimana cara berkomunikasi terhadap atasan dan bawahan maupun kepada sesama karyawan. Kemudian beberapa pengalaman saya dalam organisasi dan kepanitiaan telah membentuk soft skill saya. Saya cukup bertanggung jawab dan berpikir kritis. Nomor 3C, kepribadian unggul yang belum saya miliki yaitu kreativitas. Karena memang saya bukan tipe orang yang memiliki banyak sekali ide, tetapi untuk mengatasinya saya akan terus banyak belajar dan mencari referensi-referensi terkait dengan materi yang diberikan, sehingga saya memiliki banyak referensi yang mungkin akan memberikan inspirasi untuk kreativitas yang akan saya lakukan.